Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi fadli syahrin azim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mukhtar sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita berada di akhir Ramadan, di Ashrul Awakhir, yang itu artinya 2/3 dari Ramadan telah kita lalui. Pertanyaannya adalah sejauh mana target Ramadan itu bisa tercapai? Apakah setelah Ramadan itu berjalan terlihat indikasi pencapaian dari tujuan akhir Ramadan yang dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah untuk mencapai derajat ketakwaan? Di dalam ayat yang senantiasa dikaji di dalam bulan Ramadan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Ramadan ini tidak mesti orang yang menjalankan puasa Ramadan itu berakhir dengan tercapainya derajat ketakwaan. Allah menggunakan kata la'alla menunjukkan bahwa tidak semua orang yang berpuasa bisa mencapai derajat ketakwaan tersebut. La'alla bima'na tarajji. Ada orang yang sampai kepada derajat ketakwaan dan ada yang tidak sampai. Ini artinya Ramadan yang bisa sampai kepada derajat ketakwaan adalah Ramadan yang dijalankan sesuai dengan aturan zahir dan batinnya. Kalau kita meminjam istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sirrul Asrar, di mana ibadah-ibadah yang dikonstruksikan oleh Allah untuk kita amalkan seluruhnya terjadi atas dua bagian. Ada bagian syariahnya, ada bagian thariqahnya, ada wilayah zahirnya dan ada wilayah batinnya. Puasa, wilayah zahirnya adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri mulai dari terbit fajar subuh sampai dengan tenggelamnya matahari maghrib. Apabila orang telah menunaikan yang demikian, maka puasanya dinyatakan sah. Tapi puasa yang sah belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu qabul. Karena ada wilayah batiniyah yang harus ditunaikan di dalam puasa itu. Rasul mengindikasikan ini dengan menyatakan, Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubbal qa'im laisa lahu min qiyamihi illas sahr. Rawahun Nasa'i. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar saja, dan betapa banyak orang yang mengaku telah qiyamul lail tetapi ternyata hanya dapat jaga malamnya. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Imam Dailami, Rasul menjelaskan khamsun yuftirnas sha'im. Ada 5 yang membuat batal pahala puasa orang. Yang pertama adalah al-ghibatu, ghibah, menggunjing. Yang kedua adalah wan namimatu, mengadu domba, provokasi, menyebar hoax. Yang ketiga adalah wal kadhibu, bohong. Yang keempat adalah wan nadharu bisyahawat, memandang dengan syahwat, melihat pornografi, porno aksi padahal dia sedang berpuasa. Dan yang kelima adalah wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul juga mengingatkan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahlah falaysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa sarabah. Siapa yang tidak bisa berhenti berkata kotor, berkata buruk, dan melakukan perbuatan kotor dan buruk, perbuatan yang kebodohan, mengandung kebodohan, maka Allah tidak butuh kemampuannya untuk bisa meninggalkan makan dan minum. Maka sesungguhnya target menjadi pribadi yang takwa dipastikan tidak akan tercapai apabila orang tidak melakukan puasa itu secara zahir batin. Apabila orang melakukan puasa secara zahir batin, maka target puasa membentuk pribadi yang bertakwa akan tercapai. Jika kita melihat derivasi dari kata takwa, merujuk kepada surat Ali Imran ayat 134, di sana Allah memberikan 3 indikasi dari ciri orang yang mencapai derajat ketakwaan. Yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mampu berderma baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Dia akan mampu berbagi meskipun dia itu kaya atau miskin sekalipun. Wal kadhiminal ghaidha, ciri ketakwaan kedua adalah orang itu mampu memanage emosinya dengan baik. Orang ini tidak bisa diprovokasi. Kesabaran yang mencapai derajat kestabilan yang sangat bagus. Dan yang terakhir, wal afina anin nas, orang yang bertakwa itu adalah orang yang pemaaf. Karena itu, inilah yang harus menjadi ukuran ketercapaian puasa kita. Apakah kita menjadi lebih dermawan, atau kita setelah menjadi orang yang lebih sabar, dan kita mampu memaafkan. Apabila tiga ini ada, maka berhasillah puasa kita. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.